Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dengan NIM 251010-2024. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Peran ICT dalam meningkatkan efektivitas menghafal Al-Quran. Di era digital saat ini, perkembangan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan tahfidz Al-Quran. Menghafal Quran modern menghadapi banyak sekali tantangan, keterbatasan waktu, mobilitas tinggi, dan gangguan digital. Karena itu, metode tradisional seperti talaqi, kemudian musyafahah perlu diperkuat dengan alat bantu digital yang lebih fleksibel. Dan oleh sebab itu juga, integrasi ICT menjadi sangat penting agar hafalan bisa lebih cepat, tepat, dan mudah dipantau. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan rumusan masalah kenapa ICT ini berperan penting. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Nomor 1, bentuk pemanfaatan ICT apa saja yang digunakan dalam proses tahfidz. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana ICT meningkatkan efektivitas hafalan, khususnya dalam aspek kecepatan dan ketepatan. Dan yang terakhir, apa aja tantangan dan keterbatasan dari integrasi ICT. Sementara tujuan penelitiannya adalah mendiskusikan bentuk-bentuk pemanfaatan ICT, kemudian yang kedua mengidentifikasikan manfaatnya bagi para penghafal, dan serta menganalisis berbagai hambatan yang muncul. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu data primer diperoleh melalui observasi aplikasi-aplikasi tahfidz digital seperti ayat Quran atau mungkin yang kita kenal juga Tartil AI, serta wawancara informal. Data sekunder berasal dari jurnal, artikel, dan literatur akademik. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis konten untuk mengelompokkan data berdasarkan tema efektivitas, kendala, dan perubahan metode. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk pemanfaatan ICT. ICT dalam tahfidz Al-Quran dapat digunakan dalam beberapa bentuk. Di antaranya di sini ada yang pertama, aplikasi Quran digital ya, dengan menyediakan fitur penanda ayat, pengulangan otomatis, dan pilihan qori. Kemudian ada pula audio murotal interaktif yang membantu menjaga ritme dan ketepatan bacaan. Kemudian yang ketiga ada juga AI, yaitu kecerdasan buatan yang mampu memberikan koreksi real time terhadap makhraj dan tajwid seperti pada aplikasi Tartil AI. Kemudian yang keempat adalah platform cloud yang menyimpan progres hafalan dan memungkinkan monitoring jarak jauh antara guru dan santri. Jadi tidak perlu lagi penggunaan buku-buku fisik ya. Semuanya dibuat lebih simpel. Kemudian lanjut, dampak positif pada efektivitas hafalan. Apa aja nih dampak-dampak benefit yang kita dapatkan dari itu tadi pengelementasian ICT dalam efektivitas hafalan. Yang pertama tentunya jelas meningkatkan kecepatan hafalan. Dengan adanya fitur repeat dan pengulangan menggunakan memori jangka pendek merekam ayat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecepatan bacaan dengan umpan balik langsung berbasis AI. Jadi tidak ada lagi menunggu respon dari guru atau ya yang ketika lagi jauh gitu ya, tapi emang langsung dikoreksi oleh AI. Kemudian yang ketiga, memudahkan murojaah kapan saja dan di mana saja. Dengan tadinya ada Al-Quran digital, ya kita tidak perlu lagi menyiapkan atau selalu membawa Al-Quran kemana-mana. Cukup hanya dengan gadget yang kita miliki ini, kita bisa memurojaah hafalan kita dan memonitorin kondisi murojaah kita di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat adalah simulasi motivasi. Fitur seperti gamifikasi ya, yaitu pencatatan progres dan grafik capaian menjadi stimulus ya, konsistensi dan kedisiplinan untuk mencapai tujuan hafalan kita. Kemudian sebaliknya,
di mana ada dampak positif, tentu ada juga konsekuensi yang harus dihadapi ya, atau ini tantangan dan hambatan penggunaan ICT. Di antaranya yang pertama adalah distraksi digital akibat notifikasi. Dengan adanya penggunaan gadget yang terlibat dalam keseharian kita menghafal Quran, tentunya pasti tidak terlepas juga dari gadget tersebut munculnya notifikasi yang mungkin dapat menjadi distraksi atas konsentrasi kita dalam menghafal Quran. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada teknologi hingga menurunnya kemampuan menghafal secara manual. Ya mungkin itu tadi ya, kenapa orang dulu hafalnya lebih kuat dibanding orang sekarang. Karena emang effort dan kerja kerasnya itu beda dibanding zaman sekarang yang emang serba dipermudah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil kemudahan ini juga. Ya karena emang sudah zamannya juga kan, kita emang berlomba-lomba untuk gimana mendapatkan suatu hal itu secara lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah akses internet atau perangkat. Ya namanya juga tadi gadget ya, pasti butuh yang namanya device. Dan dimana ketika adanya AI pada suatu aplikasi tersebut tentunya membutuhkan yang namanya paket data atau internet. Jadi ya tetap saja ada aja yang dikorbankan. Kemudian yang keempat, adanya potensi berkurangnya interaksi langsung dengan guru ya, yang sebenarnya sangat penting dalam menjaga kualitas bacaan. Tetap saja dalam dunia menghafal, walaupun memang sekarang sudah banyak ya AI yang bisa menggantikan atau bisa membenarkan kesalahan bacaan kita, peran seorang guru tetap dibutuhkan. Karena dari guru tersebut minimal kita walaupun tidak mendapatkan koreksi secara langsung, kita bisa mendapatkan pengalaman bagaimana ia bisa konsisten dalam dunia menghafal, bagaimana sepak terjangnya. Itu yang mungkin tidak akan didapatkan ketika belajar dengan AI langsung. Akhirnya kita masuk kepada slide terakhir, yaitu kesimpulan integrasi seimbang. Kesimpulan yang dapat diambil dari slide-slide sebelumnya yaitu yang pertama adalah ICT adalah alat bantu ya, bukan menjadi mengganti. Jadi hanya untuk memudahkan sebagai kita ingin mengingat suatu materi tentu dengan ditulis. Alat bantunya apa? Ya pensil pulpen itu tadi. Jadi bukan sebagai pengganti kita harus ya tidak menulis gitu, tetap harus ditulis. Kemudian yang kedua, peran guru tetap menjadi pusat dalam menjaga kualitas tajwid, makhraj dan memberikan bimbingan spiritual, itu adab. Nah ini juga nih yang nggak diajarkan dengan AI. Dari AI tidak mengajarkan kita cara beradab dalam kepada Al-Quran. Tidak ada sentuhan spiritual langsung gitu yang terjadi ketika diajarkan oleh AI. Beda ketika ada sosok kehadiran seorang guru di depan kita. Kemudian yang ketiga adalah integrasi teknologi harus dilakukan secara seimbang, terarah dan tetap menggunakan nilai spiritual dalam proses tahfidz ya. Relevansi ICT adalah media pendukung yang relevan dengan kebutuhan penghafal Quran di era digital 5.0. Kemudian rekomendasinya di sini dan saran ya untuk lembaga. Yang pertama untuk lembaga tentunya mengadopsi sistem monitoring berbasis cloud. Jadi data-data yang tersimpan tuh tidak harus menyiapkan perangkat fisik, tapi bisa disimpan secara luas dan bisa digapai oleh berbagai perangkat untuk mempermudah kontrol dan interaksi antara guru dan santri. Kemudian untuk para penghafal ya, rekomendasi dan sarannya yaitu mengelola perangkat dengan baik, seperti penggunaan mode fokus atau silent untuk mengatasi distraksi digital. Dan yang ketiga, pentingnya adab digital, menjaga etika dan adab terhadap Al-Quran sambil menggunakan aplikasi dan mushaf digital. Di sini ya mungkin kata-kata penutup dari saya, teknologi harus dilihat sebagai peluang besar untuk mengoptimalkan proses menghafal Al-Quran ya. Jadi penggunaan teknologi ini adalah peluang besar bagi kita para penghafal Al-Quran ya, yang sedang menghafalkan Al-Quran. Jadikan teknologi ini sebagai alat bantu untuk memudahkan ya, menjadikan proses menghafalkan Al-Quran ini menjadi lebih efisien. Seperti yang tadi penggunaannya sudah saya sampaikan. Kemudian akhir kata demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya ICT dalam tahfidz Al-Quran.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.